Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terkenal sebagai seorang nabi yang memang terkenal sangat peduli kepada aramil wal aitam, kepada para janda dan anak-anak yatim. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak masih kecil, masih anak-anak, sudah memperhatikan kepada kaum du'afa dan para janda dari usia beliau masih anak-anak. Beliau bekerja sebagai pedagang di usia yang sangat muda. Para ulama menyatakan usia belasan tahun beliau sudah berdagang. Hasil dagangan, keuntungan yang beliau dapatkan, beliau bagi dua. Sebagian untuk beliau yang nanti beliau berikan kepada pamannya. Sebagiannya beliau memberikan kepada anak-anak yatim dan para janda. Itu Nabi Muhammad SAW masih kecil, sudah terkenal. Bahkan ketika beliau masih anak-anak, belum menjadi pedagang, uang yang beliau dapat selalu beliau berikan kepada para budak. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia yang masih sangat anak-anak sudah terkenal sebagai penolong para janda dan penolong anak-anak yatim. Itu Nabi Muhammad dapat gelar itu usia masih anak-anak. Bagaimana ketika beliau sudah jadi nabi? Sudah jadi rasul maksudnya. Di usia 40 tahun. Paman beliau Sayyiduna Abu Thalib membuat gubahan syair khusus beliau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kota Makkah mengalami masa paceklik kekeringan, hujan tidak pernah turun, maka dibawalah Nabi Muhammad SAW di depan Ka'bah yang meminta orang-orang Makkah, tolong bawa ponakanmu yang berkah tersebut, waladun maimun, anak yang diberkahi oleh Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad. Ini hujan tidak pernah turun, tolong ponakanmu kau bawa di depan Ka'bah, kemudian berdoa minta kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Nabi masih anak-anak waktu itu. Diajaklah Nabi Muhammad SAW di depan Ka'bah oleh pamannya. Kemudian wafir riwayah, di dalam satu riwayat dikatakan, ya Rabbi bisababi hadzal gulam fasqina. Wahai pencipta alam semesta, tolong turunkan hujan kepada kami dengan berkah anak ini. Yang dimaksud anak ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama itu hujan turun setelah itu. Kemudian beliau menggubah syair mengatakan, wa yustasqa al-ghumamu biwajhihi fi malul yatama ismatun lil aramili. Wa yustasqa al-ghumamu biwajhihi. Diminta hujan agar turun dengan berkah Nabi Muhammad. Bihi, dengan berkah Nabi Muhammad. Ismatun fi malul yatama ismatun lil aramili. Karena Nabi Muhammad penolong anak-anak yatim, pelindung para janda. Itu syair Nabi Muhammad masih anak-anak. Nabi Muhammad masih anak-anak sudah terkenal sebagai penolong anak-anak yatim, pelindung para janda. Padahal beliau adalah anak yatim. Beliau juga anak
yatim, tapi beliau menolong anak-anak yatim di usia yang masih anak-anak. Itu gambaran akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sudah dididik oleh Allah dari beliau kecil hingga beliau masa tuanya, hingga meninggal dunia, semuanya akhlak beliau sudah dididik oleh Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Nabi, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Allah dengan pendidikan terbaik, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pahalanya besar. Jadi menjadi orang yang baik tidak cukup hanya sholat, tidak cukup hanya membaca Al-Quran, tidak cukup hanya memiliki ilmu pengetahuan, tidak cukup hanya memiliki gelar, tapi kepedulian kepada sesama, menghormati kepada sesama, memuliakan kepada sesama manusia. Itu ibadah yang jauh pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang sifatnya hanya sholat, puasa, zakat, tapi akhlaknya buruk, merusak semuanya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Disebutkan di dalam hadis tersebut, Nabi bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakin aw miskin fahuwa kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yaqumul laila wa yasumun nahar. Coba perhatikan as-sa'i. Nabi katakan menggunakan kata as-sa'i. Di dalam rukun haji ada satu rukun namanya sa'i. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Sa'inya di mana? Safa, Marwah. Bukit Safa, Bukit Marwah. Jadi sa'i artinya apa? Lari-lari kecil. As-sa'i artinya orang yang lari-lari kecil. Orang yang berlari-lari kecil. Nabi katakan di hadis ini, as-sa'i 'alal armalati wal masakin, orang yang berjalan. Maknanya apa? Berjalan mencari janda-janda yang susah dan orang-orang miskin. Kemudian dia tolong, dia bantu. Fahuwa kal mujahidi fi sabilillah. Orang tersebut seperti sedang berperang di jalan Allah. Lagi jihad, dihitung lagi jihad. Kalau meninggal mati syahid. Ini kemarin ada kecelakaan ya, saya dengar kabar di kapal ya. Ya kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang ada yang meninggal. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan mereka syahadah akhirat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Allahumma anzilhum manazil syuhada fi yaumil qiyamah bijahin nabi wal nabi wal salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, orang-orang yang wafat tenggelam itu juga disebutkan di dalam hadis, mereka disebut dengan orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Namun syahid akhirat. Syahid ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Ada 3 kurang lebih. Kalau syahid dunia dan akhirat, meninggalnya di saat di medan perang, li'i'la'i kalimatillah, sedang meninggikan kalimat Allah. Kalau meninggal dunia, ini disebut syahid dunia dan akhirat. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dibersihkan darah-darahnya, dikuburkan dalam keadaan seperti itu. Nah, itu namanya
syahid dunia akhirat. Hanya khusus ketika wafat di medan perang, jihad fi sabilillah. Nah, ada yang wafat dihitung sebagai syahid tapi tidak di dunia. Maknanya tidak di dunia, ya di prosesi pemakamannya atau mengurus jenazahnya sama seperti orang biasa, harus dikafani, harus dimandikan, harus dikafani, harus disolatkan dan seterusnya. Tapi nanti di akhirat pahalanya pahala syahid. Gitu. Di antaranya ada banyak ibu-ibu yang sedang melahirkan kemudian meninggal dunia, itu juga syahid. Orang yang wafat karena sakit perut juga syahid. Dan di antaranya syahid adalah orang yang wafat di dalam keadaan tenggelam, baik di lautan, baik di sungai dan seterusnya. Nah, disebut dengan syahid akhirat. Gitu. Nah, tadi saya katakan pahala orang yang menolong para janda lebih afdol janda-janda tua. Kalau janda muda ada motif. Ini ada maksud lain di balik itu. Tapi kalau janda-janda yang tua, nah di sini pasti tidak ada motif yang lain. Ada yang katakan, "Beb, saya ada menanggung 3 janda dan saya sudah membantu para janda." Padahal dia menikah dengan 3 janda. Jadi berikan uang saja, itu sedekah kepada saya, nanti saya sedekahkan 3 janda. Karena saya menanggung nafkah 3 janda. Saya gak paham itu. Ternyata dicek, oh maksudnya dia menikah dengan 3 orang janda. Nah, ini motifnya lain. Jandanya masih muda lagi semuanya. Nah, memang ini hadis membantu para janda karena sebab tulang punggung mereka, laki-laki atau suami itu sudah meninggal atau sudah ditinggalkan, kan mereka sulit mencari nafkah. Kita wajib membantu kalau memang susah. Ketika membantu memang tidak dibatasi kepada janda muda atau tua, yang penting niat kita membantu, maka itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Terkecuali janda kaya. Jadi pahalanya yang pertama, kalau kita membantu para janda dan membantu anak-anak yatim, pahalanya seperti jihad fisabilillah, kata Nabi. Dan dikasih bonus. Kalladzi yaqumul laila wa yasumun nahar. Dan dia seperti orang yang tidak pernah berhenti sholat malam dan tidak pernah berhenti puasa sunnah di siang harinya. Satu amalia dapat tiga keutamaan. Jihad fisabilillah, sholat malam tidak pernah berhenti, dan juga puasa sunnah yang dia lakukan tidak pernah berhenti. Pahalanya semuanya ini Allah berikan kepada orang yang mencari para janda, orang yang mencari anak-anak yatim yang susah, kemudian ditolong. Dan ini amaliannya para anbiya. Di sini kan disebut Nabi Ayub, beliau punya karakter yaitu rahiman bil masakin yakfulul aramila wal aitam. Ia penyayang kepada orang-orang miskin dan menanggung nafkah dari para janda dan anak-anak yatim. Wa yukrimu dhaifa. Kemudian yang berikut, Nabi Allah Ayub yukrimu dhaifa, sangat memuliakan